Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya dapat hadir di depan Anda dalam rangka memberikan informasi tentang kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Selama beberapa menit ke depan bersama saya Hermin Kustianingsih, mahasiswi IKIP Budi Utomo Malang, dan tentunya bersama narasumber kita yaitu Bapak Pak Taufik selaku tokoh masyarakat. Selamat pagi Bapak. Pagi. Di sini saya akan bertanya tentang kerukunan antar agama di Indonesia, Bapak. Ya. Di mana masih banyak sekali kasus-kasus SARA di Indonesia dalam beragama di masyarakat. Menurut Bapak, apa itu kerukunan antar agama? Perlu kita ketahui bahwa di dalam Indonesia ini, negara Indonesia ini kan berbagai macam agama. Contohnya yang diakui adalah 4 agama, di mana agama itu berbeda-beda. Namun satu tujuannya, tidak ada di luar dari konteksnya itu mesti untuk kebaikan. Kalau itu ada untuk kejelekan, nanti itu pasti di luar agama, itu hanya oknum. Yang pertama itu. Yang kedua, masing-masing agama itu pasti dia mempunyai suatu anutan, yaitu kitab suci. Di mana kitab suci itu pasti menuliskan kebaikan. Jadi kerukunan antar umat beragama itu sebenarnya tidak usah diekspos atau di apa, itu sudah otomatis sendiri pasti rukun. Cuman hanya ada oknumnya saja. Kenapa ada oknum? Karena adanya salah pemahaman dalam suatu kitab, di mana masing-masing kitab itu ada yang menyebutkan bahwa jihad seperti apa. Nah, itu yang mereka yang tidak mengerti, sehingga adanya yang terjadi sekarang adalah teroris, ketidakamanan di antara umat beragama itu. Sebenarnya dari semua agama itu sama semua, menganut satu keyakinan bahwa untuk kebaikan semua. Dari hidup di dunia sampai nanti di akhirat itu mesti untuk kebaikan. Jadi untuk kerukunan agama itu sebenarnya kalau memang yang betul-betul melaksanakan syariatnya atau melaksanakan kitab-kitab yang mereka anut, itu semuanya mesti melakukan kebaikan, tidak ada yang kejelekan. Itu. Jadi hanya oknum saja itu. Begitu ya Pak ya. Untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, seberapa besar pengaruh perbedaan dalam hal agama di Indonesia dan bagaimana? Pengaruh perbedaan antara agama yang satu dengan yang lain seperti itu. Iya. Kalau pengaruh besarnya tidak ada ya, karena kan itu saya sebut tadi bahwa mereka masing-masing mempunyai satu kitab, di mana kitab itu pasti melakukan suatu kebaikan. Kalau dia melaksanakan apa yang dianutnya, maka tidak ada namanya perbedaan, tidak ada namanya kekacauan, dan saling menghargai. Contoh saja dari agama Buddha terhadap agama Kristen. Di dalam kitab agama Buddha itu mesti melakukan suatu namanya hati. Dia berbicara masalah hati. Hati itu jelas untuk kesucian. Itu agama Buddha. Kalau agama Kristen mesti dia mengajukan bahwa untuk kesejahteraan. Pasti kesejahteraan umat itu, untuk kesehatan. Apakah kesejahteraan itu diikuti dengan kejelekan? Tidak, kan pasti untuk kebaikan. Jadi di dalam perbedaan agama di Indonesia ini sebenarnya sudah berjalan dari dulu, tidak ada masalah gitu loh. Jadi kalau dia berjalan pada jalurnya tidak akan ada masalah. Begitu ya Pak. Ya. Terus menurut Anda, apakah masyarakat Indonesia sudah memiliki kerukunan antar umat beragama? Saya rasa sudah memiliki, mulai dari dulu sampai sekarang. Kalau tidak memiliki maka akan bentrok terus. Dia kan hanya sekali-sekali aja ada, itu kan makanya itu oknum. Kalau dia memang terjadi bentrokan, itu pasti mulai dari zaman dulu sampai sekarang akan bentrok gitu loh. Terus menurut Anda seberapa penting diadakan dialog atau diskusi antar umat beragama di Indonesia? Ya penting sekali, karena banyak yang tidak mengerti. Walaupun mereka memiliki suatu kitab, tapi mereka tidak sepenuhnya mengerti apa inti dari kitab itu, apa maksudnya dan bagaimana melaksanakannya. Itu banyak sekali yang tidak mengerti. Dan ada juga yang tidak mengerti, saling menyalahkan kitab satu dengan kitab yang lainnya. Sebenarnya kalau dia sudah melakukan kitabnya sendiri, ya sudah, itu anutan dia, jangan menyalahkan kitab yang lain. Kalau masing-masing berjalan, contoh saja, kita berjalan misalnya dari Malang ke Surabaya, masing-masing orang kan memilih jalurnya sendiri, masing-masing orang kan mengendarai kendaraannya sendiri.
Kalau yang satu ngurusin kendaraan yang lain, yang satu ngurusin jalannya yang lain, maka nggak akan sampai-sampai, nggak akan istilahnya jalannya yang iya berjalan sesuai dengan alurnya gitu. Oke, Pak, ya. Bagaimana cara kita menjaga kerukunan antar umat beragama? Ya itu kita harus saling toleransi, harus saling mengadakan pertemuan, saling menghormati, khususnya di antara tetangga itu kan mesti ada yang berbeda agama, itu kita saling menghormati. Walaupun nanti ada dalam satu agama yang tidak memperbolehkan mengikuti acara agama yang lain, itu kita maklum gitu loh. Dan agama lain pun harus maklum bahwa sebenarnya agama Islam tidak boleh mengikuti acaranya agama Kristen, misalnya Natal, itu maklum gitu. Karena aturan agama itu sudah masing-masing, bukannya menjelekkan, bukan. Memang aturannya sendiri-sendiri, tapi tetap dijaga kerukunannya. Contohnya dalam hal misalnya saling menyapa, saling bertegur sapa, itu yang perlu kita jaga terus. Makanya adanya pertemuan-pertemuan itu perlu. Seperti tamah ramah gitu. Iya, ramah tamah itu kan ya, makanya ada pertemuan di RT, antar RT itu kan ada, semua mesti diundang datang gitu. Jika ada kasus yang memojokkan salah satu kelompok agama di Indonesia, bagaimana menurut Bapak akan hal ini? Menurut saya itu tadi, kembali lagi kita bahwa yang ada memojokkan seperti itu yang tidak mengerti ilmunya. Nah itu tadi, kenapa? Karena kenapa dia harus menjelekkan agama yang lain? Toh agama orang lain itu dia menganut agamanya sendiri, kitabnya sendiri, Tuhannya sendiri. Bukan, jangan sampai dia menjelekkan Tuhan yang lain gitu loh. Kalau dia keyakinan dia, karena kan bergantung keyakinan. Orang selalu yakin satu, ya udah dia lakukan satu itu. Kalau masalah dia berpindah agama, itu lain soal. Itu nanti mungkin tidak ada. Kalau di agama Islam itu namanya hidayah, itu kan terbuka. Di agama lain mungkin dia mendapat pencerahan, itu tidak ngerti gitu. Itu ya, ya. Dalam menjaga kerukunan umat beragama, apakah pemerintah diperlukan dalam hal ini, Bapak? Ya jelas, pasti. Karena pemerintah itu adalah pemimpin. Karena dia adalah penggerak. Kalau dia gerakkan atau dia melakukan mengeluarkan satu hukum, dia harus tahu hukum di Indonesia ini harus berpatokan pada semua agama gitu. Jadi harus ditinjau dari segi agama, apakah bertentangan agama satu dengan yang lain gitu. Jadi perlu adanya pemimpin. Kegiatan apa saja yang baik bagi kerukunan antar umat agama di Indonesia? Kegiatan yang Ya, baik kegiatannya. ya itu tadi, misalnya kerja bakti bersama-sama, terus kita saling membantu, misalnya ada saudara selain agama yang mendapat musibah, dalam hal misalnya ada bencana, kita wajib membantu. Banyak lagi yang lain, asal jangan berhubungan dengan keagamaan, itu memang berbeda. Intinya jangan sara gitu. Iya. Begitu. Terus sekarang ini kan pemerintah sedang mengejar ketinggalan pembangunan nasional kita. Banyak tempat ibadah yang dirubuhkan karena berada di tanah negara dan untuk keperluan pembangunan nasional. Namun akan dibangun kembali di tempat yang lebih strategis. Contohnya kemarin kayak di Pakis Sajar itu, Pak, ada masjid itu dirobohkan untuk pembangunan jalan tol, tetapi dipindah ke tempat-tempat strategis. Itu bagaimana menurut Bapak? Karena ini kan untuk kepentingan bersama ya, bukan hanya untuk suatu golongan aja. Memang meskipun itu tempat ibadah, kalau memang itu kadang banyak tempat ibadah itu yang tidak berizin gitu. Meskipun, nah makanya mulai sekarang kan pemerintah sudah menertibkan setiap tempat ibadah tuh harus ada surat izinnya, izin IMB-nya, dan itu kan harus disetujui apakah ini tanah milik siapa, milik negara atau milik dari perorangan atau ini wakaf, itu harus ada semua izinnya. Nah kalau hal seperti itu, pemerintah kan wajib untuk pengembangan jalan. Sekarang kalau misalnya masjid itu dibiarkan, terus nggak akan selesai jalannya gitu loh. Dan walaupun misalnya mau diselesaikan harus muter ke tempat lain, itu kan butuh biaya lagi yang lain gitu loh. Jadi masyarakat pun harus mengerti bahwa ini untuk kepentingan bersama. Toh dengan dibongkar itu dibikinkan lagi yang baru gitu loh.
di tempat yang berbeda. Iya, tidak apa-apa yang berbeda. Kan di dalam agama Islam, apabila engkau melakukan suatu ibadah di dalam suatu musola atau masjid dengan jarak yang lebih jauh, maka amalmu pun akan bertambah gitu, berlipat lagi dengan langkah kakimu. Untuk pertanyaan terakhir ya Pak, apakah ada pesan untuk kita semua umat beragama supaya saling menghargai dan toleransi dalam beragama? Pesan saya hanya satu, yaitu agama itu semua benar ya, diakui. Jangan merasa kita benar, salah satu benar itu. Karena apa? Satu keyakinan yang kita anut itu ya sudah kita lakukan. Jangan kita mengusik keyakinan orang lain gitu. Kalau memang ada saudara kita yang kita ajak untuk itu, silahkan. Tapi kalau untuk umum, biarkan. Nanti dia akan mengerti sendiri manakah yang benar, mana yang salah. Dan untuk yang mempelajari agama, saran saya jangan hanya setengah-setengah gitu. Dalam memahami kitab itu jangan setengah-setengah. Jadi lihat dulu kitab yang lain. Ya. Berarti intinya kita pelajari semua kitab agama di Indonesia. Nah, itu ada sendiri ilmunya. Mempelajari semua kitab agama itu nanti ada sendiri namanya itu. Karena apa? Untuk apa mempelajari itu? Itu hanya mengungkapkan bahwa kebenaran ada pada satu titik gitu loh. Yang mana? Tapi itu tidak perlu untuk didebatkan, kecuali ada yang ingin mengetahui manakah yang benar. Nah, itu namanya ada ilmunya. Dan itu tadi, dan itu apa Bapak? Kurang jelas. Jadi di negara Indonesia ini, juga di negara lain sepertinya sudah ada namanya mempelajari beberapa kitab itu. Dari beberapa agama itu sudah dipelajari. Ada sekolahnya di mana itu mempelajari masing-masing kitab kitab Injil, kitab Taurat, Zabur, dan Al-Quran itu dipelajari. Mereka juga mempelajari antara kitab Zabur mempelajari kitab Injil, kitab Al-Quran mempelajari kitab Injil, Injil mempelajari kitab Al-Quran. Dan itu bukan berarti untuk mencari perbedaan, enggak. Hanya mencari pengetahuan seberapa besar. Kan banyak dari kalangan dari agama lain selain Islam itu yang mendapatkan ilmunya dari Al-Quran. Jadi contohnya di luar negeri itu ya, dia mendapatkan ilmu sesuatu itu tentang angkasa itu dari Al-Quran sebenarnya. Nah, itu mereka mempelajari apa isi Al-Quran ini. Sebenarnya kita, masalah dia keyakinan apa, itu urusannya pribadi masing-masing gitu. Baiklah Bapak, terima kasih atas informasi dan waktunya. Jadi kita sebagai umat beragama harus toleransi terhadap perbedaan karena kita Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Saya Hermin Kustianingsih melaporkan.